Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang viral yaitu sebuah tulisan ya. Yang ini mungkin cukup menarik ya. Entah ini ditempatkan tulisan ini di mana, tapi yang jelas ini menarik ya. Tulisannya itu adalah parkir khusus muslim ya. Pelang parkir khusus muslim di Batubara, Sumatera Utara. Nah, tulisannya itu apakah memang dikonsider sekitarnya adalah ada tempat ibadah, yang kemudian di sekitarnya juga ada ruko, atau bagaimana sehingga ada tulisan parkir khusus muslim. Nah, ini belum tahu tapi sudah viral. Ya, maka kita harus melihat bahwa kondisinya bagaimana dulu. Jangan kita kemudian tiba-tiba menjudge, oh ini intoleran, ini intoleran. Tidak, kita harus tahu posisinya itu, pelangnya itu di mana, dan kenapa harus ditulis seperti itu. Mungkin ada sebabnya. Kalau sebabnya itu bisa mengganggu, misalnya di situ ada masjid, ada jamaah yang kemudian kalau mau parkir repot, nah maka dituliskan di situ agar para jamaah bisa sholat di situ, mungkin oke ya. Tapi kalau kemudian itu tidak ada apa-apa, kemudian ada parkir khusus muslim, nah ini perlu dipertanyakan. Ada apa? Ya, ada apa? Jangan sampai kemudian urusan parkir aja harus kemudian muslim dan jalan khusus muslim apa enggak? Ya, ini semua negara milik kita semua, sama-sama kita rawat sama-sama, parkirannya dipakai sama-sama, tanah ini maksudnya tanah untuk parkir dipakai sama-sama, kemudian jalanan dibuat jalanan ya dipakai sama-sama. Di hadapan negara semua warga negara itu adalah punya hak yang sama. Maka sebenarnya kalau saya baca di media online ini tidak jelas ya kenapa ada muncul tulisan itu. Tapi yang diceritakan adalah ini diposting kemudian menjadi viral ya di Batubara di Sumatera Utara. Tapi tidak diberi keterangan apakah pelang parkir tersebut itu memang ada kondisi-kondisi yang memang harus ditulis demikian ya. Saya mungkin berhusnuzon bahwa mungkin ada masjid di sekitar situ, udah ada jamaah yang terganggu karena tidak mendapatkan parkir, mungkin ya, karena di sekitarnya mungkin juga ada pasar atau apa ya, kita tidak tahu, ada perkantoran ya, orang-orang kantor itu biasanya parkir di situ, jadi ketika jamaah mau sholat jadi susah misalnya. Tetapi juga kita harus melihat bahwa nggak sampai sebegitunya juga kali ya. Kalau di daerah-daerah lainnya juga banyak masjid yang itu gabung dengan kantor ya dipakai sama-sama lah ya, dipakai sama-sama ya, cepet-cepetan namanya parkir ya, cepet duluan siapa. Dan mudah-mudahan ya itu tidak mencerminkan intoleransi, karena bisa jadi kalau ada permasalahan-permasalahan agama, misalnya suku, sara lah ya, permasalahan sara ini bisa sangat tersulut dengan gampang sekali ya. Maka ini sebaiknya kita sebagai warga negara memang berpositive thinking ya, berhusnuzon. Tetapi alangkah lebih baiknya juga kalau kita ya itu mengakui bahwa kita adalah sebagai warga negara, semua warga negara siapapun itu, agamanya apapun itu adalah sama di mata hukum. Jadi masalah parkiran mungkin bisa diatur dengan sebaik mungkin, tidak perlu pelang ya, tidak perlu pelang. Saya jadi ingat dulu di sebuah lembaga lah, sebuah lembaga pendidikan yang kemudian mengatakan seperti ini. Kalau di sebuah tempat itu banyak tulisan ya, itu menandakan bahwa kurangnya perhatian masyarakat atau orang-orang yang menghuni tempat tersebut terhadap peraturan. Jadi harus dibuat ini tempat ini tempat ini, jangan begini, jangan begitu. Berarti kurangnya kesadaran. Kalau orang itu dalam suatu tempat itu sudah sadar, maka tidak perlu dibutuhkan banyak tulisan-tulisan, karena sudah tahu nuraninya berjalan. Oh, saya harusnya seperti ini. Oh, saya tidak boleh seperti ini. Itu sudah tahu. Nah, ini maka ya itulah ya. Kalau apalagi ada misalnya di dinding dicoret-coret, digambar dengan berbagai macam, itu menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran, kurangnya perhatian individu ataupun kelompok terhadap lingkungan. Jadi sebenarnya kalau suatu kampung kah atau desa atau kota ya yang itu sangat minimal sekali tulisan-tulisan, yaitu menunjukkan bahwa penghuni atau pelaku atau masyarakat atau individual yang ada di tempat tersebut sudah paham ya, tentang segala hal, sehingga memakai nuraninya tidak perlu lagi dikasih tulisan karena sudah paham, saling menghormati, tahu hak dan kewajiban masing-masing. Ini menarik sebenarnya, ini menarik ya. Tapi ya itulah ya,
Kalau netizen ya terlalu bersemangat, tidak tahu asal usulnya. Jadi mudah-mudahan beberapa hari ke depan ada klarifikasinya apa sih sebenarnya fungsi dari tulisan parkir khusus muslim ya, perhatian parkir khusus muslim. Nah ini mudah-mudahan ada klarifikasinya, kita tahu oh ternyata ada tulisan itu karena ada latar belakang historinya demikian ya. Oke, baik para pemirsa, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.